Malah ya kita tuh gak berani ngobrol. Mungkin itu ada di hati kita berdua, tapi saking takutnya kalau beneran terjadi seperti yang dokter ngomong, jadi mending kita silent. Jadi sempat berapa lama itu kita gak ngomong apa-apa. Bisa nggak ya aku mendampingi Shen tapi tetap menjaga anak kedua, hamil anak kedua. Jadi lebih ke situ sih, shock. Waktu itu aku lebih ke shock, aku nangis aku, akhirnya telepon papa ya, gimana ini aku hamil gitu. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya aku jalanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda, penonton setia Orami buka-bukaan, masih dengan edisi spesial kolaborasi dengan Baby Huki. Yang sesi ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan seorang moms yang super spesial. Kenapa spesial? Karena nggak mudah mendidik, merawat, mengasuh anak pertamanya yang special need. Siapa? Tiffany. Halo Kak Liza. Thank you for coming. Thank you juga. Baik. Kamu apa kabar? Baik. Gimana aktivitas sehari-hari sekarang nih? Sibuk antar jemput anak sekolah, ngurusin suami, ya itulah. Antar jemput anak sekolah itu momen yang cepat sekali hilang ya. Betul. Nanti begitu udah SD akhir, aku pulang sama teman-teman boleh nggak? Jangan cepat berlalu. Nah, mumpung masih bisa dinikmatin aja. Iya gitu. betul. Tapi sekarang kondisi, apalagi sekarang setelah pandemi udah beranjak menuju endemi ya, kayaknya aktivitas anak-anak kembali mulai normal ya. Lesnya udah mulai banyak, kegiatan ini tuhnya udah mulai banyak gitu ya. Jadi ya semakin banyak kegiatan, tapi juga aku batas-batasin karena anak-anakku juga masih kecil, nggak mau mereka jadi capek, terus nggak bisa menikmati kayak masa kecilnya yang masih mau main gitu ya. Betul. Jadi ya masih aku batasin lah, nggak semuanya juga. Ya, dan Tiffany ini kan kondisinya super spesial ya. Terberkahi Tuhan dengan proses belajar yang luar biasa. Betul. Dengan anak yang pertama. Anakku yang pertama, Shanuel Fevri Justin, sekarang usianya 7 tahun, didiagnosa dengan cerebral palsy. Nah, buat para bunda mungkin Tiffany yang belum paham banget nih apa sih cerebral palsy dari yang langsung mengalaminya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Cerebral palsy, kalau untuk palsy itu artinya kelumpuhan. Cerebral itu kayaknya otak lah ya. Jadi sebenarnya seperti kalau bahasa medis mungkin lumpuh otak gitu. Tapi aku jujur aku tidak suka pakai bahasa itu. Karena buat aku jaga banget lah perkataan gitu kan, kata-kata itu doa. Jadi aku bilang belum jalan, belum ngomong. Kalau aku lebih ke situ aja. Karena symptoms yang dialami pada akhirnya adalah anakku sampai sekarang belum bicara dan belum berjalan gitu. Dan ada beberapa kondisi lainnya yang agak membuat dia sulit untuk bergerak, mengontrol tangan, kaki, kepala gitu. Jadi pusat kontrolnya itu belum berkembang dengan sempurna lah gitu, yang mengontrol seluruh tubuh. Jadi makanya sampai hari ini masih sekolah, masih terapi, masih belajar terus lah. Boleh tahu nggak ceritanya tuh, jadi pertama kali kamu melihat ada special condition lah gitu ya, kita bilangnya, itu kapan dan seperti apa? Jadi aku kehamilan itu lancar semua, nggak ada apa-apa, semua baik. Anak pertama, excited, happy, udah mimpinya udah mau dandanin, begini. Yes betul, mau jalan-jalan, perempuan mau apa, ya, perempuan lagi kan gitu. Terus lahirlah, pas lahir ini anakku ceritanya nggak menangis dia. Jadi menurut dokter normal. Anak pertama aku normal, kemudian waktu lahir dia nggak menangis, dan dia nggak menangis itu biasanya nggak menangis itu juga ada, jadi masih sebenarnya tergolong normal. Cuma si anakku Shen ini dia nggak menangis itu sampai 40 hari, jadi dia nggak ada suara lah gitu. Jadi anaknya diem, jadi waktu lahir dia tuh seperti lemes gitu, anaknya seperti lemes, seperti tidur lah gitu. Jadi coba di revive, coba dibangunkan. Nenen gimana? Nenen ya nggak ada respon. Dia menyusunya kuat banget, tapi eye contact-nya kurang. Kita merem aja gitu kali ya? Dia buka mata, cuma dia seperti kayak menatap kita itu kosong gitu loh, kayak biasanya kan baby baru lahir tuh udah bisa natap loh gitu, maksudnya udah bisa bikin eye contact sama maminya. Nah Shen ini agak kurang sih sebenarnya. Terus respon dia terhadap sekitar juga menurut aku pada saat perkembangan usia yang segini belum tercapai gitu, jadi sedikit delay kayak gitu. Nah itu yang membuat aku terus aduh ini ada apa ya gitu. Barulah akhirnya aku usia berapa tuh Shan? Sebenarnya ya dari pas lahir itu dokter sudah ngomong kayaknya ada sesuatu nih, cuma sebagai ibu muda yang denial
Denial, exactly. Aku denial gitu. Dan aku juga nggak ngerti apa-apa. Jadi Jadi pertama pula kan, jadi ekspektasi tuh mungkin masih yes, kan kita pasti doanya baik gitu. Dan kita lihat anaknya juga sehat kok gitu, secara kondisi tubuh baik gitu, berat nggak badan kenapa-napa. cukup, Betul, tinggi badan gitu. oke. Betul. Jadi aku bilang nggak apa-apa. Jadi waktu dokter ngomong apa di awal, dokternya nih gitu ya, biasa masa denial. Tapi terus aku bawa pulang apa segala macam, aku lihat suami iya sih denial juga. sama, kompak kita. Kompak denialnya. Malah ya kita tuh gak berani ngobrol. Mungkin itu ada di hati kita berdua, tapi saking takutnya kalau beneran terjadi seperti yang dokter ngomong, jadi mending kita silent. Jadi sempat berapa lama itu kita gak ngomong apa-apa. Maksudnya kita Nggak enjoy, saling ngebahas si nggak baby mau, ini ya. kayaknya takut gitu, belum berani. We don't know what to expect in the future, jadi better udahlah, nggak baik, nggak apa-apa, ini sehat-sehat. Tapi pada akhirnya terus kita decide untuk bawa, dan di situ dia didiagnosa cerebral palsy, dan itu momen yang sangat berat. Tapi terus kita cepat move on karena kita tahu bahwa kalau kita nggak move on, maksudnya kalau kita terus lihat ke belakang, aduh gini nanti kita nggak bisa kasih yang terbaik buat dia. Jadi kita stop, seperti kayak mempertanyakan, karena itu naturally muncul tuh, kenapa, siapa yang salah gitu kan, itu muncul tuh. Tapi terus kita decide kalau gini terus nanti anak ini nggak ditolong gitu, jadi better we stop arguing about what's in the past, terus kita cari solusinya apa nih. Dari situ terus kita move on, kita ke dokter, kita jalanin, walaupun ngeri-ngeri sedap jalaninya karena kita takut mendapat diagnosa baru, tapi kita jalanin. Dari situ akhirnya disuruh kesini lah, disuruh kesana, disuruh cek ini, usia cek itu. berapa itu berarti Shan? Shan itu diagnosa usia 7 bulan. 7-8 jadi bulan. lumayan ya. Sepanjang itu, so it's kinda quiet house dong, nggak ada nangis. Nggak ada. Dan waktu 40 hari dia akhirnya bersuara, itu sebenarnya bukan tangisan, lebih kerintihan. Jadi kayak Kenapa? gitu. Gak tahu. Sakit atau apa gitu, nggak tahu. Aku juga nggak tahu ya. Buat aku tuh sudah waktunya kali ya. Maksudnya ya sudah waktu Tuhan lah gitu. Waktunya kan semua Tuhan sudah atur. Jadi 40 hari itu dia merintih, mulai mengeluarkan suara. Dari situ terus semakin lama semakin kenceng suaranya. Akhirnya nangis. Tapi udah lewat 1 bulan lebih gitu. Jadi dulu dia tuh tenang. Jadi tantangannya besar banget karena dia itu tidak memberikan kode kalau dia lapar, kalau dia mau pipis, mau pup, dia nggak kasih kode kalau dia lapar, kedinginan, nangis, nggak nyaman, dia nggak kasih kode. Jadi kita yang constantly lihat, ngecek, gendong, cek apa semua, karena dia nggak kasih kode. Jadi itu ya salah satu tantangan lah ya gitu. But she's grown now, udah 7 years. Perkembangannya juga sudah sangat luar biasa. Kemudian yang kayak tadi kita sempat ngobrol ya, kamu bilang 15 bulan sudah hamil lagi. Iya. Sempet nggak tuh? Aduh. Aku bisa nggak ya? Atau ada guilty feeling, ya ampun Shan, nanti gimana ya mami urus kamu, nanti adiknya gimana? Itu ada nggak sih pergolakan itu? Ada. Tapi lebih ke bukan nggak mau anak kedua. Aku selalu pengen punya anak kedua karena aku pengen Shan ini punya sister or brother gitu kan, selalu pengen gitu, nggak mau kasih Shan sendiri, pengennya ada brother sister. Tapi waktu itu pikiran aku adalah Shan ini masih intensif banget terapi setiap hari. Dia tuh setiap hari dari pagi sampai sore. Jadi dia makan, tidur, ganti itu di tempat terapi, di lokasi terapi, di tempat terapi dia. Jadi dia ganti pergi baju pagi, situ. pulang baru malam. Betul. Jadi ada satu masa di mana aku tuh pagi berangkat nyetir, bawa anak di belakang sama suster, kita ke tempat terapi, sampai di sana terapi apa segala macam. Abis itu ganti lagi terapi ini, ganti lagi terapi itu, ganti jam, ganti apa, ganti terapis dan lain-lain. Nanti jam 5:30 pulang ke rumah, bayangin. Itu terapinya adalah terapi fisik loh. Baru physical fisik, terapi, physical terapi. Dan anakku itu start terapi itu umur 8 bulan. 8 bulan dia istilahnya masih baby, masih butuh banyak tidur, tapi dia harus tarik sini, tarik sana, berdiri apa, nangis segala macam. Pagi sampai sore sampai mau maghrib. Itu sempat lama banget kayak gitu. Kemudian tiba-tiba mami hamil nih. Hamil. Nah, pas hamil jadi ketakutan aku tuh sebenarnya adalah aduh,
aku bisa nggak ya lebih ke situ. Jadi bisa nggak ya aku mendampingi Shen tapi tetap menjaga anak kedua, hamil anak kedua. Jadi lebih ke situ sih. Shock waktu itu, aku lebih ke shock. Aku nangis aku. Akhirnya telepon papa, ya gimana ini aku hamil gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya aku jalanin. Puji Tuhan semuanya oke sih gitu. Ya pernah nggak sih walaupun ya se-enjoy-enjoynya kita sama satu hal ya, pernah nggak kadang-kadang ada stres, ada overwhelm gitu, gitu. Itu ada momen-momen itu nggak sih? Pernah, pasti itu ada. Kamu inget nggak yang paling overwhelming for you? Waktu itu Shen sempat beratnya sangat kurang. Dulu Shen tuh beratnya 1 tahun lebih tuh cuma 5,9. Yes, itu udah di bawah gizi buruk. Jadi aku datang ke dokter, udah diomelin. Dan walaupun aku juga bisa maksudnya menyampaikan, I've been trying my best too dok gitu. Tapi di situ aku tahu bahwa ini udah parah, memang nggak bisa. Dan di situ Shen sempat mau pakai NGT, sempat mau yang dilobengin pack. Yes, jadi mau sampai sempat waktu itu dibilang langsung jangan pulang, tunggu saya selesaiin satu pasien, kamu tunggu nanti kita tindakan. NGT segala macam. NGT sama pack itu kan yang masuk langsung ke lambung. Lambung ya. Jadi kita maksudnya dalam perjalanan itu sering banget dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana kita harus ngambil keputusan-keputusan yang sulit gitu. Dan yang bikin lebih ketar-ketirnya, kita nggak tahu apakah keputusan yang kita ambil ini benar apa enggak. Jadi itu yang membuat aku kadang stres gitu. Tapi pada saat itu aku bersyukurnya aku tuh punya suami yang suportif ya. Maksudnya kita tuh nggak pernah saling salah-salahan gitu. Jadi kita barengan nih, udah kita kerjain. Salah bener kita kerjain sama-sama gitu. Keputusan apa yang kita ambil, kita percaya bahwa Tuhan sertai, udah kita jalanin. Karena kadang-kadang kita juga nggak tahu kan. Kita udah berdoa. Dalam kondisi itu mana ada yang tahu. Kalau misalnya Tuhan tulis keluar tulisannya yang A gitu, udah enak, yes Tuhan terima kasih. Tapi kan sometimes enggak. Sometimes kan kita udah berdoa tapi kita tetap aku udah berdoa sih. Tapi yang mana ya gitu. Tapi yang aku percaya sama suamiku, keputusan apapun yang kita ambil buat anak kita, selama kita sepakat, selama kita percaya, aku percaya Tuhan akan sertai keputusan-keputusan kita itu gitu. Jadi waktu itu aku ambil keputusan untuk enggak dulu. Aku pulang deh dok, jangan hari ini dok. Aku tak berdoa dulu. Aku bilang aku pulang. And then miracles start to happen. Banyaklah mujizat-mujizat Tuhan yang. Apa? Dia mau makan dia. Tiba-tiba dia mau minum pakai dot. Selama ini struggle aku adalah dia tuh nggak mau pakai dot. Dia nggak mau pakai dot. Jadi dia nyusuin langsung dari aku. Tapi yang aku pikir, oh karena dia nyusu nonstop, harusnya dia aman nih sehat. Ternyata nggak juga. Jadi itu yang bikin aku sempat stres dulu. Kenapa? Belum tentu kata dokter. Belum tentu kalau dia nenen full, belum tentu dia ada yang keluar. Nah, bayangin. Oh iya benar. Apa nggak guilty kita sebagai ibu? Karena aku dibilang bisa aja gitu. Mulut menempel puting tapi cuma karena nyaman aja. Nah itu langsung aku bilang, oh Tuhan gimana ini, aku bilang gitu ya. Itu kemungkinan yang bisa terjadi kata dokter. Jadi pas itu aku bilang ya udah dok, oke, apa ini harus oke, langsung aja NGT aja dulu. NGT saya pasangin nanti jadi masuk, karena dia nggak bisa. Kalau dia bilang gini, kalau anak kamu bisa minum pakai dot, aman ya, kamu tinggal kasih aja terus kan, kamu takar ya kan. Ini masalahnya nggak bisa, dia nggak pernah mau. Satu-satunya ini. Jadi akhirnya dia bilang udah pakai NGT. Tapi terus waktu itu aku bilang, dok saya tak pulang dulu deh, tahan dulu, kasih aku waktu, besok atau lusa aku balik lagi, let me pray, let me talk to my family gitu. Tapi terus dalam perjalanan 1-2 hari itu, ya itu mujizat sih buat aku. Itu mujizat buat aku tuh, pertolongan Tuhan. Itu nggak kebayangnya pulang ke rumah sambil gendong Shan, itu kamu pasti juga ngobrol sama dia dong. Pasti. Nenen ya nak. Iya. Sampai kan aku panggil Shan, Cece gitu kan, karena kan dia Cece gitu. Sebenarnya kamu nenen itu asinya keluar nggak sih? Sampai gitu kan nanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Jadi ya itulah struggle-nya lah. Tapi ya Tuhan itu baik. Dia selalu sertai aku sepanjang jalan sampai hari ini. Tiff, aku jadi penasaran. Ada tes mengenai parental stress lah gitu. Ini dikit-dikit aja nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Jadi nanti ada 18 pertanyaan, dibuat skala aja. Dijawab antara strongly disagree, 1 itu strongly disagree, 5 itu strongly agree. Jadi in between that, 1 sampai 5 nih. Oh oke. 1 paling nggak setuju, 5 paling setuju. Oke. Yang pertama, saya bahagia sekali dengan peran saya sebagai orang tua. 5 berarti. I agree. Oke. Nggak ada. There is little or nothing I wouldn't do for my children. Nggak ada yang nggak akan aku lakukan buat anak-anak. I agree, totally agree, 100%. Mengurus anak-anak tuh kadang-kadang bisa menghabiskan waktu dan energi lebih yang dari saya bisa berikan.
4 maybe ya. Bisa di sini biar nggak lupa. Kadang-kadang saya cemas apakah saya sudah melakukan yang terbaik buat anak-anak saya. Ya, 3. Saya merasa dekat dengan anak-anak saya. 5. Saya senang menghabiskan waktu bersama anak-anak saya. 5. Ih, pastinya. Kayak langsung ditulis ya. Saya menikmati waktu bersama anak saya. Yes. Thank you udah ditulis. Dong. 5. Saya merasa anak-anak saya itu sumber kasih sayang buat saya. Yeah, of course 5. Anak-anak saya memberikan saya pandangan yang lebih baik dan optimis mengenai masa depan. Betul. Stres terutama saya dalam hidup kebanyakan datang dari anak-anak. No, 2 maybe ya. Sometimes tapi enggak lah. Punya anak itu membuat saya jadi punya waktu yang lebih sedikit dan fleksibilitas yang berkurang dalam hidup. Enggak sih. 4. Agree. Sorry. Strongly disagree 1, strongly agree 5. Sorry Kak, tadi pertanyaannya. Having children leaves little time and flexibility in my life. Saya jadi punya waktunya lebih sedikit dan lebih. Oh enggak lah. So enggak setuju. 1. Mm-mm. Punya anak itu membuat saya jadi punya beban finansial. Bukan beban kali ya. Ya 4 deh. They are not beban. Agak sulit buat saya untuk menyeimbangkan antara beragam tanggung jawab gara-gara ada anak. 3. Perilaku anak-anak saya tuh kadang-kadang suka membuat saya stres atau bahkan merasa malu di lingkungan di publik. Oh no, enggak. 1. Yes, tidak pernah. Jika saya bisa memilih lagi, mungkin saya akan memilih tidak punya anak. No. 1 ya. I will do it again and again. Yes. Me too. Saya suka merasa overwhelmed dengan tanggung jawab sebagai orang tua. No. No ya, 1. Yes. Punya anak itu berarti membuat saya jadi punya sedikit sekali pilihan dan sedikit kontrol berkaitan dengan hidup saya. Enggak sih. Mereka tidak membuat aku seperti itu. Saya puas sebagai orang tua. Yes, I am. 5. Yes, 5. Saya merasa anak-anak saya merupakan hal yang menyenangkan dalam hidup saya. Exactly 5. Ini mah nggak ada stres-stresnya. Jadi biasanya stres itu di atas 20-an, 30-an ke atas ini 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 tuh udah gitu. Biasanya stres itu di atas stres itu di atas 90. Betul, tadi baru sekitar 23, 4, 5, 6 udah 26. Ini scale parental stress skills. Tapi ini pertanyaannya mantep-mantep sih memang. Ya, kayaknya agak gitu. Buat kita seperti kayak merefleksi gitu kali ya. Jadi it's very good sih. It's happy to know kalau misalnya menikmati sekali. Tapi dengar cerita kamu tuh luar biasa sekali loh. Jadi kalau dilihat dari sini mah stres, tapi yang namanya hidup ya nggak ada yang nggak ada stres kan. Tapi bagaimana kita mengolah itu dan kemudian mengambil pelajaran dari yang ada dalam hidup kita. Betul. Proses itu panjang sekali ya, ketemu dokter, terapi, bisa cerita lagi nggak? Iya, itu panjang sekali sih memang. Mulai dari awal didiagnosa itu mulai dokter to dokter, mulai banyak seperti surat cinta kalau kita bilang ya, surat cintanya itu menumpuk. Jadi ada pasien harus ke dokter mata, harus ke dokter telinga, harus ke dokter tulang, harus ke dokter tumbuh kembang anak, dokter spesialis syaraf. Banyak banget pokoknya, banyak banget. Dan ada satu masa aku benar-benar nggak tahu mau mana dulu, nggak tahu mau yang mana dulu. Posisi kamu yang iya, jadi kita yang couple
papa mama muda istilahnya, belum punya pengalaman apa-apa, terus dapat surat rekomendasi untuk bawa anak ke dokter itu segitu banyak. Jadi kita sampai bingung ini harus mulai dari mana. Kita doa, kita sepakat, kita jalanin sama-sama. Udah, terus kita cek mulai dari lokasi yang terdekat dulu. Lokasi apa nih? Tempat terapinya, dokternya, jadwalnya mana dulu yang paling bisa gitu. Karena kita nggak bisa decide mana yang harus which one goes first gitu, mana yang paling utama yang harus aku kerjakan dulu. Ya udah, akhirnya tapi dengan berjalannya waktu aku jalanin satu. Nah dari satu berkembang, oh ini harus terapi ini. Nanti dari sini dapat lagi, oh kamu lanjutin ke sini ya, lanjut apa semua. Nanti aku ke dokter selanjutnya dibilang, oh kalau ini harus terapi ini ya. Nanti ini rekomendasinya. Jadi ya dijalanin satu-satu akhirnya. Jadi benar kalau kata orang ya, udah nggak usah dipikir banyak-banyak, satu langkah ke satu langkah berikutnya aja, jalan Tuhan mah nanti kebuka sendiri gitu. Berarti istilahnya perlengkapan perang itu bocoran itu banyak sekali ya? Banyak sekali, apalagi dengan bertambahnya umur dia, itu peralatannya semakin banyak. Istilahnya peralatan penunjang kemandirian dia itu semakin banyak. Kalau dulu kan seputar ketika dia masih bisa digendong, botol, piring makan, mainan-mainan. Tapi kalau sekarang bukan hanya piring, mainan, botol, dot, karena sampai sekarang dia juga masih pakai dot, masih pakai botol, memang pakai sendok dan gelas juga belajar, tapi tetap masih harus pakai itu. Ditambah dengan alat-alat terapi dia juga yang semakin banyak. Jadi dia ada meja, dia ada kursi rodanya itu dia suka pegang tangannya, alat terapinya juga ada hand loop-nya, dia juga genggam. Kemudian kalau misalnya dia mau okupasi terapi itu juga ada meja yang dia taruh barang, taruh mainan, pegang-pegang barang gitu. Jadi buat aku ya, ini produk Baby Hooky yang liquid cleanser ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena aku selalu pakai ini. Jadi sebenarnya ini bukan kebetulan, aku nggak tahu kenapa dia ada di sini, tapi ini selalu aku pakai di rumah gitu. Dari shen kecil lah istilahnya. Jadi kalau dulu kan aku pakainya untuk cuci botol, cuci piring, sendok, mainan dia gitu ya. Nah sekarang yang aku suka, mereka itu juga bisa cuci buah dan sayur. Jadi produk Hooky itu sudah sangat familiar. Betul. Di keluarga Tiffany gitu ya. Pasti tidak hanya liquid cleanser dong berarti. Yes, banyak juga produk-produk lainnya. Jadi yang aku suka itu mereka sekarang bisa dimasukin kayak ke tempat apa sih, kayak hand sanitizer ya zaman sekarang. Jadi itu aku bisa kayak semprot-semprot meja dia sebelum dia terapi. Aku lap. Kalau dulu aku pakainya tisu basah. Tisu basah itu kan wangi banget ya, aku kurang dan suka. Belum tentu bersih juga, higienis juga dong. Betul banget. Nah kalau yang Baby Hooky ini memang aku udah percaya banget karena aku udah pakai sejak anakku tuh masih kecil. Jadi aku udah lapin kayak gitu. Aku udah lapin tempat dia punya meja belajar, baru tuh aku percaya taruh alat, taruh pensil buat dia belajar, pegang pensil buat dia belajar mewarnai kayak gitu. Ini memang termasuk si alat-alat itu ya, pensilnya juga berarti ikut semprot ya. Semuanya. Jadi menggampangkan lah buat aku tuh, bener-bener mempermudah kehidupan aku. Jadi aku tinggal semprot, jadinya aku sekarang bisa pakai alat semprot apa aja, bisa dibeli di mana aja. Aku tinggal tuang, kemudian aku semprotin, aku lap, udah deh bersih. Dan yang aku suka dia itu paraben free, SLS free, kemudian apa aja tuh? Kenapa tuh? Anti kuman, anti bakteri. Oh alah. Jadi anti kuman ini dia benar-benar bisa membasmi istilahnya paling banyak jenis kuman dibanding produk lainnya. Itu yang aku suka. Oke. Dan sudah teruji ya. Pastinya. Karena kan mungkin kondisi Shan sendiri sudah special needs. Jangan sampai ditambah dengan sakit yang gara-gara nggak bersih lah, nggak higienis. Itu konyol kan jadinya. Nah yang aku suka dia itu food grade, Kaliza. Food grade ini buat aku sangat penting. Kenapa? Karena anakku ini masih usianya 7, tapi usia motorik dia itu masih seperti usianya mungkin usia ininya belum terlalu seperti usia dia sekarang 7 tahun. Jadi kadang dia masih suka masukin barang-barang ke mulut. Jadi buat aku apa-apa yang ada di sekitar dia itu harus food grade. Karena ini kan sumber penyakit ya. Kalau misalnya salah masuk, kalau masuknya kotor atau apapun itu bakal bermasalah buat tubuh dia. Jadi ini food grade dan pastinya halal. Kalau udah ada tulisan halal, sudah tenang ibu-ibu. Pasti yang lain aman gitu ya. Karena kan kita pengen memberikan yang terbaik tentunya buat anak-anak kita kan. Tapi kemarin di masa COVID pun Shan masih terapi ketemu dokter di rumah sakit tuh atau? Masih. Memang aku sempat akhirnya stop for a while karena waktu itu sudah memang bukan hanya kita mau jaga tapi kita juga mau taat sama pemerintah. Jadi aku juga taat, aku nggak kemana-mana. Tapi ketika kondisi udah mulai mulai membaik,
aku harus lanjutkan karena terapi ini wajib buat anakku. Jadi kalau ada istilahnya pendamping seperti produk-produk baby hooky termasuk liquid cleanser sekarang yang bisa semprot-semprot sebagai seperti hand sanitizer, itu buat aku sangat menunjang kesehatan dia. Jadi membuat aku give me a peace of mind lah gitu. Jadi tinggal cemplungin ke tas, Betul. dibawa-bawa gitu ya, tinggal semprot-semprot, mudah-mudahan aman terlindungi ya. Amin, benar. Nah, tapi kalau kita ngobrolin yang kayak gini nih, better sama yang lebih ahli ya, biar Yes. kita ngobrol tentang higienitas dari sisi yang memang ahlinya. Kita Betul. panggil Dokter Cesar ya. Yes. Halo Lina, halo Tiffany, apa kabar? Baik, para bunda yang belum kenal tapi rasanya sudah banyak yang kenal ya. Ini Dokter Cesar Prono Citro, spesialis anak lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2016. Saat ini bisa kalau para bunda mau bawa anaknya ketemu Dokter Cesar, itu praktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, betul ya Dok ya? Iya benar. Nah, tadi lagi ngobrol-ngobrol Dok sama Tiffany mengenai kebersihan, mengenai kondisi anak, bakteri, apalagi zaman sekarang ya Dok ya. Iya, Ada iya. nggak sih Dok kondisi tips-tips untuk menjaga kebersihan itu gimana sih khususnya buat anak Dok? Ya, jadi kan pada prinsipnya kalau anak-anak itu kan yang pertama imunitasnya kan belum sempurna ya, jadi masih lebih rentan terhadap infeksi, entah virus, bakteri ataupun jamur. Yang kedua juga kan kita tahu kalau anak-anak biasanya masih pada fase di mana apa-apa dipegang gitu. Kalau mungkin lagi belajar merangkak, belajar jalan, semua mau dipegang dan mungkin masih bisa masuk-masuk mulut. Apalagi kalau misalnya lagi teething, Iya. tumbuh gigi biasanya suka gigit-gigit gitu. Gatel ya katanya. Benar. Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi jalan masuk bagi kuman tadi ya, bisa virus, bakteri maupun jamur untuk ke dalam tubuh. Nah, jadi yang pasti sih mungkin para bunda dan juga orang tua di rumah harus bisa menjaga kebersihan di sekitar anak itu sendiri. Karena itu penting sekali ya Iya, Dok ya. Dan benar. memang banyak kasus anak menjadi sakit karena kebersihannya kurang dijaga ya Dok. Iya, benar sekali. Iya, Tiffany. Dok, saya mau nanya nih, mumpung Boleh. ketemu sama dokter Iya, kan mumpung nih kita gratis gitu kan. Jadi Dok, sebenarnya jadi anakku ini yang pertama dia punya kondisi khusus. Jadi ini sampai umur sekarang ini umur 7 tahun dia masih suka tuh masukin apa segala macam ke mulut gitu. Itu hampir setiap saat. Itu dia selalu kayak gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting atau bahkan seberapa bahayanya sih kalau misalnya ada bakteri yang masuk ke tubuh atau misalnya ada kuman yang masuk, itu sebenarnya benar-benar. sebahaya apa sebenarnya untuk anak-anak? Ya, jadi kan pada prinsipnya kuman-kuman seperti virus, bakteri atau jamur itu kalau misalnya masuk ke dalam tubuh itu kan bisa berkembang biak ya. Kalau misalnya dia berkembang biak, akhirnya mencapai jumlah yang cukup besar, akhirnya bisa menyerang organ tubuh kita atau menimbulkan infeksi. Ya. Nah, infeksi itulah yang biasanya bisa berakibat bahaya buat anak karena bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Dan kadang-kadang beberapa jenis bakteri juga ada yang cukup ganas sehingga apabila menginfeksi gejalanya pun juga bisa cukup berat gitu. Jadi, tapi penyakitnya itu tergantung dari kelemahannya si anak ya. Ya, Bisa jadi gitu nggak sih Dok? Katanya ada yang bilang ya kalau lemahnya di pernapasan gampang kenanya pernapasan, kalau pencernaan katanya gitu nggak sih Dok? ya, jadi ada beberapa faktor sih ya. Yang pertama dari imunitasnya anak itu sendiri, kemudian yang kedua dari jenis bakterinya ataupun virusnya sendiri. Kan ada beberapa jenis yang memang dia lebih cenderung untuk menyerang organ tubuh tertentu. Kemudian yang ketiga dari keganasan dari si bakteri atau virus itu sendiri. Jadi ada jenis-jenis bakteri ataupun virus ataupun jamur tertentu yang memang dikategorikan oh ini ganas nih ini, atau bahkan memiliki resistensi atau kekebalan terhadap beberapa jenis obat gitu. Nah, jadi faktor-faktor itulah yang biasanya nanti mempengaruhi seberapa berat kondisi yang mungkin bisa terjadi pada anak. Terus Dok, saya mau nanya, ada nggak sih maksudnya ini kan tadi kita ngomongin kuman virus yang Iya. masuk ke mulut gitu. Apakah lebih bahaya anak-anak yang kena atau misalnya orang tua atau kalau misalnya anak-anak itu kan ada masih baby, Iya. terus nanti kalau dia udah 7 tahun agak gede mungkin apakah lebih kuat atau gimana? Atau sama aja semuanya tetap bisa kena gitu? Ya, secara umum sih sebenarnya untuk imunitas atau daya tahan tubuh kan memang berkembang seiring usia ya. Jadi untuk imunitas dari bayi tentu lebih tidak sempurna dibandingkan anak-anak. Anak-anak juga lebih tidak sempurna dibandingkan orang dewasa gitu. Jadi memang faktor usia juga pengaruh ya. Kalau misalnya semakin muda atau semakin kecil baby Semakin atau rentan. anaknya ya tentu lebih rentan karena istilahnya sel-sel imun tubuhnya, daya tahan tubuhnya belum kenal banyak kuman gitu. Kalau kita udah orang dewasa mungkin dulu nih waktu kecil kan sering nih usia-usia sekolah mungkin sering nih sakit demam batuk pilek ya. ya. Rutin banget tuh ya. Benar. Nah, itu kan sebenarnya adalah
latihan juga buat iya. daya tahan tubuh kita, kenalan dengan banyak kuman, akhirnya nanti seiring dengan makin besar, karena udah kenal gampang ngalahinnya gitu. Tapi kalau masih bayi, masih anak-anak yang usianya dini kan belum kenal nih, ini kuman nih gitu. Jadi baru pertama kali ketemu dengan kuman, nah tentu biasanya gejalanya juga mungkin lebih berat atau ya tubuhnya lebih rentan gitu. Jadi memang faktor usia pengaruh. Tetapi yang kedua juga tadi tingkat keganasan dari kuman, bakteri ataupun virusnya ya. Ada mungkin kalau yang agak sial nih ketemu sama bakteri yang memang bakterinya ini ganas, sudah kebal dengan berbagai jenis obat-obatan gitu ya, mungkin gejalanya akan lebih berat gitu. Oke. Nah dok, ada nggak sih kan kalau aku di rumah kan selalu cuci botol anak-anak, selalu nggak bisa lepas sama sabun cuci botol gitulah ya, karena kan itu dipakai tiap hari. Ada nggak sih spesifikasi khusus kalau sabun anak-anak yang baik itu untuk menghalau kuman itu yang harus mengandung ini loh sebenarnya. Jadi kita tuh bisa nyari yang gitu. Iya. Jadi secara umum kalau pertama untuk sabun cuci entah untuk mainan, untuk botol mungkin ya, kalau yang menggunakan botol ataupun peralatan makan itu yang pertama tentu kita pilih yang memang spesifik, memang produk itu memang untuk bayi dan anak-anak. Jadi bukan maksudnya produk cuci sembarangan, sabun sembarangan. Jadi memang yang memang didesain khusus memang ini untuk bayi dan anak-anak. Jadi kan spesifik. Yang kedua tentu harus sudah teruji klinis bisa membersihkan atau menghalau tadi bakteri-bakteri, kuman, jamur gitu. Jadi memang sudah teruji klinis memiliki kemampuan untuk antibakteri atau anti jamur. Teruji klinis tuh kata yang perlu di ini ya, udah memang ada pengujiannya secara ilmiah gitu ya, Dok ya. Benar, iya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa jenis bahan yang mungkin sebenarnya pada sabun cuci biasa itu ada, tetapi pada sabun cuci bayi dan anak mungkin sebaiknya zat-zat kimia ini harusnya tidak ada ya, misalnya paraben gitu. Jadi mungkin bebas paraben free, ya, paraben free. Itu ya, Dok. Kemudian juga bebas yang disebut deterjen. Jadi jadi kan kalau kita lihat sabun kan biasanya banyak busanya nih ya. Nah, banyak busanya itu kan karena sebenarnya ada kandungan yang disebut deterjen gitu ya. Seperti kita tahu namanya SLS atau sodium lauryl sulfat, sodium laureth sulfat, SLES. Nah, itu adalah sebenarnya bahan-bahan yang membuat sabun itu jadi banyak busanya. Tapi sebenarnya kan banyak busa bukan berarti sama dengan bersih ya. Jadi kita nggak harus nyari sabun yang banyak busanya gitu. Nah, busanya ya. Kadang mama tuh suka kan kayaknya puas gitu ya. Padahal sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, Dok. Ya, jadi kalau pada sabun cuci yang mungkin untuk bahan-bahan atau peralatan untuk bayi dan anak-anak, justru kita tidak mencari yang banyak busanya. Justru kalau bisa bebas bahan-bahan tadi, deterjen, paraben, pengawet, seperti itu. Oke, Dok. Aku nih mama yang suka mengambil kesimpulan gitu, Dok, biar bisa dibawa pulang ilmunya gitu kan. Jadi benar ya, Dok, kata dokter tadi bahwa semua spesifikasi itu seperti SLS free, paraben free, kemudian food grade, kemudian yang pasti halal itu ya sudah menjamin itu semua yang harus diperhatikan kalau kita mau memilih sabun untuk anak-anak kita gitu ya. Dan itu semua ada di sini. Aduh sampai serak-serak. Jadi sudah ya, tenang ya. Yes, tenang banget, semuanya ada di sini. Dan aku mau kasih info sedikit, boleh nggak sih? Boleh dong. Tahu nggak sih waktu aku masih ngegedein anak pertama, aku tuh udah hamil anak kedua. Jadi waktu itu aku tuh sembari ngurus bayi istilahnya sambil ngurus kehamilan anak kedua. Dan produk-produk dari Baby Hooky ini aman, baik untuk baby dan juga ibu hamil. Jadi aku senang pada banget saat nyuci. Betul. Padahal nyucinya tuh ribet nggak sih? Enggak ribet sama sekali. Nah, aku pinjem boleh nggak? Agak jauh nih, aku kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya nyuci botol dan juga buah dan sayur itu sedikit berbeda. Kalau misalnya kita cuci botol itu langsung dituang di sini, di sponge-nya. Jadi kita kasih 1-2 pump aja, tek begitu, terus langsung kita bisa cuci botolnya pakai ini. Nah, kalau misalnya kita mau cuci buah dan sayur, mainan anak-anak juga tuh, Dok. Kalau aku langsung ambil baskom, isi air, kasih 1-2 pump, tek, langsung rendam tuh semuanya sebentar aja. Nah, habis itu kalau kita udah selesai, aku tuh selalu cek tangan aku nggak pernah kering. Tetap lembut sampai sekarang gitu. Jadi makanya aku suka sekali. Simple ya. Simple dan aman, ya ampun. Dok, dari tadi nih ngomonginnya soal kebersihan untuk kesehatan anak kita ya. Ini sama-sama emak-emak nih. Aduh, gitu. Dan pasti banyak bunda-bunda lain di luar sana, tidak hanya bunda, ayah juga mungkin nonton loh. Ada nggak sih, Dok, tips-tips kesehatan yang praktis untuk dijalani sehari-hari itu apa aja sih? Tidak hanya untuk anak, tapi juga mungkin lingkungan rumah, untuk orang tuanya ya. Ada nggak, Dok?
Ya, jadi yang pertama kan kita harus tahu nih kalau sebenarnya kuman, bakteri, virus itu kan sebenarnya ada jalan masuknya ya ke tubuh kita. Kalau misalnya dia nggak masuk ya pasti nggak akan terjadi infeksi. Nah, pada anak-anak yang paling mudah memang biasanya lewat mulut tadi itu ya, mungkin suka apa-apa dipegang, masukin mulut, mainan masuk mulut gitu. Juga penggunaan misalnya botol ataupun alat makan juga. Jadi jalan masuk itu harus dijaga, jangan sampai bakteri, virus, kuman bisa masuk. Jadi yang nomor satu adalah menjaga kebersihan benda-benda di sekitar anak ya, terutama yang mungkin masuk ke dalam mulut anak gitu. Jadi untuk menjaga kebersihannya silahkan gunakan produk-produk pencuci yang memang aman bagi anak. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi ya, sudah teruji klinis, bisa untuk menghalau atau mencegah tumbuhnya kuman seperti bakteri dan juga jamur. Kemudian yang kedua juga food grade, sehingga aman juga untuk makanan yang mungkin bisa masuk ke dalam mulut si bayi, si kecil ya. Kemudian alat-alat makan juga gitu. Dan kemudian yang ketiga juga tentunya bebas dari bahan-bahan yang berbahaya bagi bayi dan anak-anak, seperti deterjen, pengawet, paraben. Jadi bahan-bahan itu tidak ada di dalam produk yang kita pilih. Jadi dalam menjaga kebersihannya kita memilih produk yang memang aman juga buat si kecil gitu. Wah, ini percakapan yang mencerdaskan banget. Mencerdaskan ibu-ibu. Sebelum kita menutup, saya mau bertanya ke Dokter Cesar dan juga Tiffany. Tiffany, ada nggak sih harapan kamu khususnya buat anak kamu, 2 anak, apalagi yang pertama special needs ya, ada nggak harapan kamu buat anak-anak? Harapan seorang ibu buat anak pastinya pengen anak itu tumbuh besar, sehat, umur panjang, kemudian jadi anak yang baik, jadi anak yang takut Tuhan, jalannya lurus, berbakti sama orang tua, berbakti bagi nusa bangsa, pokoknya hidupnya jadi berkat buat semua orang gitu. Amin. Dokter Cesar, dari sisi kedokteran ya, apalagi ngeliat kondisi sekarang juga kan ya, ya secara umum ya, dunia juga lagi banyak, ada penyakit ini, ada itu, ada pandemi, ada apa. Ada nggak sih harapan khusus nih buat anak-anak, khususnya anak-anak Indonesia ya, ke depan itu nanti kondisinya seperti apa sih, Dok? Ya, yang tentunya kita pengen supaya anak-anak Indonesia itu sehat ya, lalu tumbuh cerdas, bisa menjadi generasi berikutnya bagi bangsa kita ya, yang bisa memajukan bangsa kita tentunya ke depannya. Nah, dalam rangka mencapai itu tentu kita harus menjaga dulu nomor satu kesehatan dari bayi dan anak-anak kita gitu. Jangan tugas kita lah sebagai orang tua ataupun sebagai saya tenaga medis gitu untuk menjaga kesehatan anak-anak Indonesia. Amin. Amin, amin. Kita ikut berdoa. Semoga doa-doanya dijawab Tuhan. Ke depannya, amin. Ya, para bunda yang sudah menonton sesi ini, saya sendiri merasa begitu banyak ilmu yang saya terima. Semoga para bunda juga mendapatkan begitu banyak ilmu sama seperti saya. Produk-produk Baby Hooky bisa dibeli di official shop Baby Hooky. Itu ada di Shopee, Lazada, JD.ID, Tokopedia, Orami, Go Apotik, Blibli, Tokodibm.com. Terus jangan lupa ya, follow Baby Hooky official akun Instagramnya. Sampai ketemu, insya Allah nanti kita belajar lagi di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.